Jangan menangis, jangan menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tahu ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya tahu bahwa Anda sangat terharu ketika melihat suasana di Jogja. Tolong jangan menangis. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman seorang anak muda dari Kabupaten Mamasa yang merantau ke Yogyakarta, di mana awalnya dia tidak pernah berpikiran sama sekali untuk datang di Jogja, namun entah mengapa tiba-tiba ada satu momen saat dia memutuskan untuk merantau ke Yogyakarta dalam rangka menempuh sebuah pendidikan. Itulah yang akan diceritakan oleh tamu saya pada kesempatan kali ini. Dia adalah Nerius Prayogi. Halo Bang Nerius. Ya, halo. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Sudah lama ya tidak ketemu ya? Oh ya, lumayan lama ya. Jadi Berapa bulan ya kita ketemu ya? ya sudah cukup lama. Jadi sebenarnya Nerius ini sudah pernah kita undang di podcast kita di channel yang lainnya, channel sebelumnya. Sampai akhirnya setelah lama tak jumpa, pada kesempatan ini kita berhasil mengundang beliau lagi untuk membagikan sebuah ceritanya. Ya. Ya. Sekarang kesibukannya apa ini, Mas ya, Nerius? kesibukan tentunya ya kuliah ya. Kuliah ya? Ya, Sekarang sudah semester berapa? sekarang sudah masuk semester 4. Oh, sekarang sudah semester 4. Terakhir kita ketemu kayaknya semester 2 semester 3 ya? 2. 2 atau 3 ya? Iya, semester 4. Oh, terakhir kita ketemu tadi pagi. Wallahi ya. Jadi begini Nerius ya. Saya sebenarnya agak tertarik sama ceritamu ya. Bukan tertarik sebenarnya, penasaran ya. Penasaran sebenarnya bagaimana sih ceritanya kamu itu bisa sampai di Jogja ya. Pertama karena saya kerja sebelum saya ke sini tuh saya kerja di salah satu lembaga kemanusiaan di Sulawesi. Oh, sempat kerja sebelum kuliah ini. Ya. Oke. Nah, dari situ karena saya kerja itu kami banyak. Jadi rata-rata yang teman kerja saya itu mereka semuanya sarjana. Oh, sudah Ya, sarjana. Oke. Dan saya sendiri yang cuman tamatan SMA. Tamatan SMA waktu itu. Iya. Jadi dari situ saya juga bilang, kayaknya saya juga harus kuliah ini. Ya karena ya gimana ya? Melihat teman-teman mereka semuanya teman-teman kerja sebelumnya mereka rata-rata sudah lulus kuliah. Gitu ya. Jadi saya bilang, kayaknya saya harus kuliah dulu ini. Iya. Sebelum saya lanjutkan kerja, kayaknya saya mau kuliah dulu. Iya. Ya dari situ ya dalam pikiran saya belum kepikiran untuk datang di sini. Saya hanya bilang, kayaknya saya kuliah dulu ini. Pokoknya kuliah dulu. Iya, entah yang di penting mana kuliah. Iya. nanti tempatnya, yang penting kuliah dulu. Tapi Oke. karena sebelumnya itu saya juga sempat kuliah, tapi Oh ya. kuliah terus berhenti lagi, kuliah berhenti lagi. Nah dari situ ya saya bilang gini, kayaknya saya mau kuliah, Ya. tapi saya harus keluar Sulawesi dulu. Karena ini sudah berapa kali saya coba kuliah tapi tidak pernah mau lanjut Ya. sampai selesai.
Saya hanya 1 semester berhenti lagi, 1 semester berhenti lagi. Nah, dari situ saya pikir, di mana ini saya bisa kuliah biar saya ini ya bisa fokus dulu kuliah sebelum kerja. Karena memang kuliah itu ya sangat ini Sangat penting. sangat penting juga untuk dalam dunia kerja. Iya. Ya, jadi nah setelah saya putuskan untuk saya mau kuliah, saya pikir-pikir ya, di mana nih yang cocok ini ya kira-kira. Iya. Nah, setelah saya sempat pulang kampung dari tempat kerja ke kampung, jadi saya ketemu sepupu saya, nama Ponar ya. Oh, Ponar. Iya. Iya. Terus? Jadi dari situ saya tanya dia, kuliah di mana? Terus dia bilang, saya kuliah di Jogja. Iya. Nah, dari situ saya juga pikir, kayaknya harus saya ke Jogja ini karena sudah ada teman ini yang keluarga juga yang ditemani di sana ini. Iya. Dan dia juga sempat bercerita kalau di Jogja ini sudah banyak anak-anak memasak. Jadi ya dari situ saya berpikir, Kayaknya boleh nih kalau ke Jogja. iya, kayaknya boleh nih kalau ke Jogja ini. Nah dari situ saya pulang, terus saya ketemu orang tua saya, terus saya bilang kayaknya saya mau kuliah ini tapi saya mau keluar dari Sulawesi. Iya. Ya, dari situ ya bapak saya bilang, mau kuliah di mana? Terus saya bilang, kayaknya mau ke Jogja ini. Terus bapak saya bilang, ya tergantung dari kamu, yang penting kamu bertanggung jawab ya. Kalau kau sudah bilang saya mau kuliah ya kamu harus bertanggung jawab. Nah setelah itu ya saya mendaftar dan akhirnya diterima di salah satu universitas di sini. Di Jogja. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa Ponar ini sumber informasimu ya? Iya, dari Sumber informasi untuk berkuliah di Jogja. Iya, betul waktu sekali. itu. Betul. Oke. Dan kebetulan respon orang tua dan keluarga juga positif ya? Ya, sangat positif. Dengan catatan harus bertanggung harus jawab. bertanggung jawab. Nah, ini yang harus kamu Ya, garis bawahi dalam kehidupanmu ini, harus bertanggung jawab. bertanggung jawab. Ya. Berarti bisa dikatakan juga ini pertama kali kamu meninggalkan Sulawesi ya? Ya, pertama kali. Nah, ini kayaknya menarik ini. Sebelumnya Pengalaman pertama kali meninggalkan hanya Sulawesi. jalan di provinsi Sulawesi Barat, hanya keliling di situ ya. Keluar dari Sulawesi ya baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Berarti ke Jogja juga sama Ponar atau Oh, tidak. beda? Iya, beda. Ponar duluan. Jadi saya bersama dengan saya ke sini itu sama keluarga. Ya, ada keluarga kebetulan juga mau ke sini. Iya. Ya, jadi saya nebeng ke situ. Bersama mereka. Bagaimana ceritanya itu? Perjalananmu dari Sulawesi ke Jogja? Ya, itu sangat menarik ya. Ya, bagaimana menariknya? Ini karena pertama kali kita keluar dari Sulawesi, baru pertama kali mau perjalanan jauh ya. Iya. Ya, jadi pertama itu saya berangkat dari rumah, saya ke Makassar, siap-siap di Makassar, kami bersama dengan keluarga yang mau ke sini juga, kami siap-siap beli tiket, terus karena pada saat itu masih corona masih tinggi, jadi ini swab dulu antigen. Nah, setelah itu kami ke bandara terus ke sini. Tapi yang saya bilang tadi itu menarik karena begini. Karena saya kan kalau pakai mobil itu saya biasa mabuk. Ya. Ya, jadi saya bilang ke keluarga itu karena mereka kan dari rumah ke bandara itu mereka pakai mobil. Ya. Sedangkan saya kan biasa mabuk. Jadi saya tanya ke adik, antar saya ke ini, ke bandara. Bandara Makassar Ya, berarti? Bandara Makassar. Sultan Hasanuddin Ya, Makassar. Iya. Di situ terus saya bilang ya, oke, nanti saya antar ya.
Jadi saya telepon ke keluarga saya itu. Hmm. Saya duluan ya. Ya. Nanti saya menunggu di bandara karena saya pakai mobil. Saya pakai motor, kalian pakai mobil. Hmm. Terus keluarga itu ya bilang ya tidak apa-apa. Nah dari situ saya jalan bersama adik. Ya. Nah, kami menunggu di bandara. Nah dari situ saya menunggu keluarga yang mau ke sini juga itu. Jadi setelah mereka sampai di bandara, mereka sudah di dalam, sudah di dalam bandara. Kami masih di luar menunggu Sudah di check-in? Ya sudah check-in. Ya. Sedangkan kami masih di luar menunggu di parkiran. Hmm. Karena ya saya bilang, nah, pasti kalau mereka mau masuk ya pasti menelpon. Hmm. Tapi karena pada saat itu karena katanya jalanan macet, Ya. jadi mereka lambat di jalan. Hmm. Nah, setelah mereka itu sampai di bandara, mereka sudah terlambat. Jadi mereka langsung check-in. Ya. Saya check-in baru saya ditelepon. Silakan masuk karena kami sudah check-in. Padahal posisi kau Ya. bingung. Ya, saya bingung. Baru pertama ke bandara. Ya, baru pertama kali. Ya, Saya tidak lihat jalan. Ya. Nah, dari situ saya sempat marah-marah ke adik saya. Karena ya sudah panik juga. Jadi saya marah-marah di motor. Bagaimana ini? Di mana jalan ini? Baru pertama kali kita mau keluar langsung begini. Saya emosi. Nah, dalam pikiran saya sempat begini. Kalau saya ketinggalan ya tidak apa-apa, nanti saya menyusul. Kalau misalnya saya ketinggalan ini ya. Dari situ di parkiran itu saya tanya yang orang-orang di situ, di mana jalan masuk pintu masuk bandara. Dia tunjuk ya di sana. Nah, jadi kami jalan bersama dengan adik saya. Saya diantar sampai masuk. Kami jalan, kami turun dari motor, terus kami jalan kaki bawa koper, bawa tas. Nah, dari situ teman yang keluarga yang mau ke sini itu menelpon lagi. Ya. Kau sudah di mana? Terus kami PC. Kami yang teman yang keluarga itu tidak tahu juga saya di mana posisinya. Nah, terus kami jalan. Nah, setelah hampir mau masuk pintu utama, yang keluarga itu saya sudah lihat dari kejauhan, kayaknya dia itu. Dia juga angkat tangan, woi. Bagaimana? Woi, saya di sini, woi. Nah, dari situ ya kami sudah ketemu. Nah, terus kami masuk, karena sudah check-in kami langsung masuk. Terus ya kami jalan masuk pesawat, terus kami ke sini. Terus setelah sampai di sini itu Sabar. Itu bagaimana rasanya di atas pesawat itu? Kan ini kan baru pertama. ya rasanya ya biasa-biasa. Karena Biasa-biasa. ya karena Jadi kayak tidak rasa takut. tidak ada atau- tidak ada rasa takutnya. Hmm. Meskipun baru pertama kali tapi ya biasa-biasa. Mabok tidak di pesawat? Tidak. Cuman kalau di mobil ya biasa mabuk, tapi kalau pesawat, aman ya? Aman. Oke. Karena cuma perjalanan cuma 2 jam, jadi Ya. tidak mungkin mabuk juga ya. Nah, setelah kami sampai di bandara di Jogja ini, kami dijemput sama ada juga keluarga di sini yang menjemput. Ada keluarga di Ya, sini. menjemput di sini. Jemput ke bandara Dijemput pakai mobil. pakai mobil. Iya, pakai mobil jemput. Siapa namanya? Berarti mabok itu. Ya, mabuk di ini. Karena perjalanannya dari bandara itu ke rumahnya itu ya lumayan jauh, jadi sempat mabuk. sempat di mobil. mabuk, iya. Muntah di mobil. Iya, muntah-muntah di mobil. Karena memang dari kecil tidak biasa naik mobil, jadi kalau naik mobil ya mabuk. Tapi untung supirnya Ya, pro ya. Ya, maksudnya itu sangat pro, jadi ya akhirnya sampailah di Ya, Jogja. sampai di Kemudian sini. memulai aktivitas di ya, Jogja. ada dari situ. Nah, pertanyaan satu lagi. Kesan pertama saat kau sampai di Jogja ini apa?
kesan pertamanya itu Artinya apakah Jogja ini benar-benar wow atau biasa-biasa saja? ya Atau kalau bagaimana? pas kita baru masuk kotanya itu ya saya bilang, karena pada saat itu kan waktu pertama kali datang kan malam, jadi ya kita tidak lihat bagaimana situasinya. Ya. Terus mabuk juga di mobil, jadi tidak sempat tidak sempat lihat-lihat keliling. Pada saat berjalan ya sampai di rumah baru bisa jalan-jalan. Nah, mungkin ya pada saat pertama kali keluar itu ya sangat begini ya. Jangan menangis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sabar ya, sabar. Jadi Iya, saya tahu ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya tahu bahwa Anda sangat terharu ketika melihat suasana di Jogja. Tolong jangan menangis. Sudah. Oke, teman-teman, mungkin ya, ya. mana tadi ya? Hai, saya bisa maklumi. Ya. Apa yang pertama Anda lihat waktu itu? Ya. Aku tadi saya tak saudara tapi Apakah luar biasa atau biasa-biasa saja Jogja ini? ya waktu pertama kali lihat itu ya kalau kita lihat karena ya mungkin sangat luar biasa ya, karena cuacanya juga di sini ya tidak sepanas di Makassar. Jadi ya saya bilang kayaknya Jogja ini sangat luar biasa ya. Luar biasa berarti ya. karena- Inilah tempat yang pas Ya, buat kayaknya saya ini sangat berjuang pas, ya. di sini. Karena ya yang pertama cuacanya sangat tidak sepanas di Ya. Makassar. Tidak sedingin Terus, Mamasa juga. Ya, tidak sedikit masih terus. Hangat. Ya, terus di sini juga banyak. Makula-kula Uma. Ya, Lea. ya kalau orang tua bilang makula-kula Uma. Makula-kula Uma lah, Ya. tidak terlalu panas, tidak terlalu Ya. dingin juga. Terus juga karena banyak teman-teman di sini, jadi ya saya bilang kayaknya Jogja ini sudah pas untuk saya berjuang. Ini Mi. Di sini Mi. Di sini Mi. Di sinilah. Tempatnya. Di sini Mi. Aslinya Mini. Oke, jadi sekarang sudah berapa tahun di Jogja? Saya di sini sudah 1 tahun lebih ya. Oke, 1 tahun. Lebih. Masuk di sini kuliah di jurusan Saya kuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya jurusan saya ambil jurusan peternakan. Oh, jurusan Iya. peternakan ya. Keren. Ya. Itu boleh tahu tidak? Kira-kira kenapa ambil jurusan peternakan? Ya sebenarnya sebelum saya putuskan untuk saya kuliah itu, saya tidak pernah berpikiran untuk saya mau masuk peternakan. Yang penting saya kuliah dulu, tapi harus di luar Sulawesi. Nah, setelah saya buka ini, saya lihat di jurusan di Universitas Mercubuana Yogyakarta itu, saya lihat jurusan apa ini kira-kira. Ya. Nah, terus saya lihat ternyata di situ ada peternakan. Nah, terus terus saya pikir kayaknya yang cocok ini mungkin hanya peternakan ya, karena kebetulan juga di tempat saya itu sudah banyak sarjana. Terus banyak juga bisa dibilang mata pencaharian orang di sana itu sebanyak peternak. Tapi yang kuliahnya di peternakan itu belum ada. Jadi saya bilang ya mungkin di sinilah
saya mau membangun kampung saya di sini Dari sektor di peternakan. sektor peternakan. Wah, luar biasa. Makanya saya ambil jurusan peternakan itu. Betul. Iya. Oke, mungkin ini terakhir dari Nereus. Nah, kira-kira apa pesan-pesan yang ingin kau sampaikan untuk adik-adik ya, adik-adik yang mungkin masih di Mamasa, siapa tahu ada yang mau datang di Jogja. Kira-kira apa pesan atau yang ingin kamu sampaikan? Ya, teruntuk adik-adik yang mungkin baru sekarang masih menganggur atau sudah mau lulus di SMA, SMK, saya mau bilang kalau memang kamu mau kuliah di luar Sulawesi, di Jogja, di sinilah tempat kuliah yang sangat luar biasa. Karena ya pertama tadi cuacanya tidak sedingin Mamasa di kampung, terus tidak sepanas Makassar juga. Terus yang ketiga itu di sini sudah banyak keluarga yang menunggu kita, yang akan mengarahkan kita di mana kita mau kuliah. Siap itu. Dan di sini sudah banyak keluarga, teman-teman yang dari Mamasa yang kuliah di sini. Mungkin itu yang saya mau sampaikan ke adik-adik. Tepuk tangan, Saudara. Tahu. Abang kasih tahu. Ya. Ya, sangat luar biasa pengalaman yang disampaikan oleh Nereus terkait dengan pengalaman pertama meninggalkan Sulawesi sampai akhirnya datang di Jogja, kemudian beberapa pengalaman-pengalaman saat awal-awal berjuang di Jogja. Juga ada pesan-pesan yang disampaikan tadi untuk adik-adik yang saat ini mungkin masih bingung mau kuliah di mana, khususnya yang ada di Mamasa. Ini merupakan informasi yang sangat luar biasa dari Nereus. Ya, mungkin cukup video kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Nereus sudah berkenan hadir dan membagikan pengalamannya. Juga tentunya kami berterima kasih kepada teman-teman penonton dimanapun kalian berada, dan tetap saksikan video kami di video-video selanjutnya yang tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.